Dan kalau ini barangkali karena korban juga tidak mengetahui siapa pelaku, dan kalau itu kemudian terindikasi geng motor, anak-anak ini nggak punya motor. Saya kerja sebagai penjahit, Pak. Saya di sini mencari keadilan buat anak saya. Karena anak saya udah yakin tidak melakukannya, Pak. Anak saya waktu itu sumpah demi Allah, Mama, saya tidak pernah melakukan seperti itu waktu di BAP. Tapi dia itu disiksa, Pak. Disiksa, Pak. Dia disiksa. Saya lihat, Pak, bekas lukanya di sini, Pak. Ada bekas rokok, Pak. Bekas sundutan rokok, Bu. Iya, ada sundutan rokok. Ada ini luka serulit, Pak. Anak saya waktu itu berantakan, Pak. Kata anak saya dipukul, ditendang. Waktu di dalam? Iya, waktu di dalam, Pak. Oleh? Waktu pemeriksaan. Yang melakukan kata anak ibu siapa, Bu? Sebelum pemeriksaan dia dianiaya dulu, Pak. Yang menganiaya siapa, Bu? Katanya polisi, Pak. Yang menangkapnya. Yang menangkapnya? Iya. Oke. Iya, waktu itu saya nggak tega, Pak, lihat anak saya. Sampai segitunya, Pak. Anak saya tidak bersalah sama sekali, Pak. Saya tidak tahu, kata Dani. Tidak tahu sama sekali, tidak melakukannya. Sedang berada di rumah saya dari jam sekitar habis isya sampai pulang pagi itu. Pas kejadian itu anak-anak ada di rumah, gak kemana-mana. Gak menyakitkan gimana, Pak, bagi saya seorang ibu. Ibunya gitu dituduh, dipitnah, disiksa sampai anak mengiyakan, mengakui karena takut. Anak ibu siapa namanya, Bu? Raja, Pak. Raja? Iya. Juga mengaku disiksa? Iya, disiksa, Pak. Diludahi mukanya. Anak saya dijambak. Terus ini sampai bibirnya luka, ada luka di sini waktu itu. Kenapa? Luka kenapa? Dijambak sambil digituin katanya, dibenturkan. Iya, dibenturkan. Terus diludahi, ditampar. Assalamualaikum. Saya orang tuanya Dani Wijayanto. Ini saya ibu, bekerja di Ibu siapa, Bu? Nama Ibu? Yunida, Bu, ya? Iya. Oke, silakan, Bu. Lanjut, Bu. Yulida, oke. Iya. Saya orang tuanya Dani Wijayanto. Saya kerja sebagai penjahit, Pak. Saya di sini mencari keadilan buat anak saya. Karena anak saya udah yakin tidak melakukannya, Pak. Anak saya waktu itu sumpah demi Allah, Mama, saya tidak pernah melakukan seperti itu waktu di BAP. Tapi dia itu disiksa, Pak. Disiksa, Pak. Dia disiksa. Saya lihat, Pak, bekas lukanya di sini, Pak. Ada bekas rokok, Pak. Bekas sundutan rokok, Bu. Iya, ada sundutan rokok. Ada ini luka serulit, Pak. Anak saya waktu itu berantakan, Pak. Kata anak saya dipukul, ditendang. Waktu di dalam? Iya, waktu di dalam, Pak. Oleh? Waktu pemeriksaan. Yang melakukan kata anak ibu siapa, Bu? Sebelum pemeriksaan dia dianiaya dulu, Pak. Yang menganiaya siapa, Bu? Katanya polisi, Pak. Yang menangkapnya. Yang menangkapnya? Iya. Oke. Iya, waktu itu saya nggak tega, Pak, lihat anak saya. Sampai segitunya, Pak. Anak saya tidak bersalah sama sekali, Pak. Saya tidak tahu, kata Dani. Tidak tahu sama sekali, tidak melakukannya. Karena nggak ada penasihat hukum waktu diperiksa, ya, Bu, ya? Iya, nggak ada, Pak. Saya dikasih tahu itu cuma ditelepon sama Ibu Kanit. Setelah BAP, udah tinggal membaca ke sana, Pak. Saya tidak pernah mendampingi anak saya waktu di BAP, Pak. Nggak pernah juga nggak Ibu pernah, diminta Pak. mendampingi? Nggak pernah. Oke. Nggak pernah, saya suruh baca aja, Pak. Saya nggak kuat, Pak, membacanya juga, Pak. Karena anak saya bilang, Mas, sumpah demi Allah, saya tidak pernah melakukan seperti itu, Pak. Tidak pernah. Saya ditekan, saya dipaksa. Karena saya disiksa, saya takut mati, Pak. Kata anak saya, dia bilang kayak gitu, Pak. Saya nggak tega, Pak, lihat anak saya kayak gitu, Pak. Saya kesini, Pak, pengen mencari keadilan buat anak saya, Pak.
Karena anak saya kasihan, benar-benar tidak bersalah Pak. Mohon Pak, sama semuanya Pak di sini, mohon, saya memohon untuk mencari keadilan yang seadil-adilnya buat anak saya. Karena anak saya yang berat banget Pak, dituduhnya membacok Pak. Mohon Pak, bantuannya semuanya Pak. Nanti Bu, kan kalau di undang-undangnya mengatur untuk penangguhan penahanan itu kan yang mengajukan pihak keluarga. Ibu bersedia mengajukan nanti Bu ya penjaminnya. Kami juga akan menyampaikan surat meminta agar diberikan penangguhan penahanan. Ya Pak. Jadi surat kami itu dengan surat Ibu nanti dijadikan satu. Ya, selanjutnya Bu Anita ya. Bu Anita mau ngomong Bu, silakan. Apa yang disampaikan anak Ibu ketika Ibu bertemu? Iya Pak, saya juga sama, kebetulan pas kejadian itu Dani, anaknya Ibu Yulida itu sedang berada di rumah saya bersama anak saya dan 9 saksi lainnya, teman-temannya gitu, sedang berada di rumah saya dari jam sekitar habis Isya sampai pulang pagi. Itu pas kejadian itu anak-anak ada di rumah, gak kemana-mana. Gak menyakitkan gimana Pak bagi saya seorang ibu, ibunya gitu, dituduh, dipitnah, disiksa sampai anak mengiyakan, mengakui karena takut. Anak Ibu siapa namanya Bu? Raja Pak. Raja. Iya. Juga mengaku disiksa. Iya disiksa Pak, diludahi mukanya. Anak saya dijambak, terus ini sampai bibirnya luka, ada luka di sini waktu itu. Kenapa? Luka kenapa? Dijambak sambil digituin katanya, dibenturkan. Iya dibenturkan, terus diludahi, ditampar. Saya sakit Pak, anak saya gak bersalah. Mohon keadilannya. Mungkin dengan kami datang ke sini Pak, mungkin harapan kami mendapat keadilan, karena di sana saya rasa di sana sudah tidak ada keadilan untuk kami Pak, untuk anak-anak kami Pak. Saya rasa semua di sana itu sudah gak benar gitu Pak, kami rasa seperti itu. Terus waktu anak-anak kalau habis sidang mau masuk mobil tahanan, mau menuju kembali ke polsek itu, mereka itu sambil diteriak-teriak gitu, bilang kata-kata kasar kepada anak-anak. Mobil tahanan. Teriak-teriak siapa Bu? Itu Pak kayak tarung derajat. Jadi si korban itu anggota tarung derajat katanya gitu. Terus yang arogan itu ya tarung derajat itu Pak. Gitu sampai mobil tahanan dipukul-pukul, sampai anak-anak diancam katanya. Awas katanya, kalau udah cina selesaiin di jalan aja katanya gitu ke anak-anak. Dari situ saya melihat mental anak-anak saya juga sudah hancur Pak. Sekolahnya juga sudah dipertaruhkan, dikeluarin dari sekolah. Karena sesuatu perbuatan yang sama sekali enggak anak saya lakukan. Saya mohon Pak, saya menuju ke sini enggak mengada-ngada, kalau bukan karena fakta. Itu menyakitkan Pak bagi kami, seorang single mom gitu Pak. Harapan kami anak-anak, kami menyekolahkannya dengan baik. Tapi kenapa hal ini terjadi kepada anak kami yang gak bersalah? Ya, di rumah Ibu ada di ini Bu, ada di datangi oleh organisasi apa tadi? Ada Pak. Ada diintimidasi juga rumah Ibu gitu? Gak ada, tidak ada. Di lokasi. Saya Pak. Yang waktu rumah itu Ibu Yulida didatangi?
Sama organisasi itu ya? Iya di Kepung Pak, sama Kepung? Iya sama Oke. ormas. Nanti kita minta Kapolres untuk memberikan perlindungan maksimal. Oke, Iya. lanjut. Tidak Pak, tidak ada yang peduli Pak. Makanya nanti kita minta Bu, kalau udah ada Pak, komisi polisinya itu, juga memakai baju tarung derajat itu waktu di pengadilan. oh, Waktu di polisinya persidangan, memakai iya. ada, fotonya Ada. Nanti dikasihkan ke sekretariat Mereka ya. memakai baju tarung derajat, Pak. Kejaksaan juga, petugas kejaksaan juga sama. Mereka ada yang memakai baju tarung derajat gitu, Pak. Oke. Ikut demo segala macam. Oke. Kami di sana seperti serasa merasa sendiri gitu, Pak. Ya, Iya. Ibu Sri Wigati selanjutnya. Ibu silakan ingin menyampaikan. Ya Pak, Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Saya dari orang tua Nandi Sapdilah Purnama yang satu di Kapolres yang dewasa, yang umurnya 18 lebih 3 bulan. Itu anak saya diambil pas penangkapan tanggal 30 malam, berarti malam Sabtu Pak, 30 November. Malam Sabtu udah diambil katanya 1:30 atau 1:30 itu udah gak ada pemberitahuan ke saya Pak sampai hari Minggu jam 9. Tidak ada pemberitahuan ke saya. Diambil anak tuh padahal dekat dari rumah. Hanya kehalang 3 rumah dari tempat penangkapan sama tempat tinggal. Tapi tidak ada pemberitahuan satupun pihak kepolisian memberitahuan bahwa anak saya dibawa ke polisi, padahal yang lain-lain ada pemberitahuan dari pihak kepolisian ke orang tua. Kenapa anak saya yang satu itu nggak diberitahu Pak? Saya berinisiatif sendiri ke kantor polisi, ke Polres itu. Kata Mama Dani ada nama Nandi, tapi Nandinya nggak kelihatan. Saya inisiatif sendiri berangkat ke Kapolres itu untuk memastikan anak saya ada nggak gitu. Pas saya sampai ke Kapolres tuh di jalan ada anak saya nelpon, katanya mah saya lagi di Kapolres. Iya dek, mama lagi ke sana sekarang. Pas sampai di sana udah beres BAP, udah beres tinggal nanda tangan itu. Jadi intinya ya sama yang lain. Kenapa harus bikin itu jawaban yang enggak dilakukan? Kenapa? Kata anak saya nggak kuat Bu, saya nggak kuat Mas, saya nggak kuat. Nggak gitu. kuat kenapa Bu? Karena disiksa sama. Disiksa juga? Iya. Di apa? Bentuknya apa? Ditendang katanya. Ditendang? Di tendangan belakang ini katanya kan saya pegang ke kepala anak saya, takut kena kepala. Jadi yang ditendang bokong sama ditampar terus katanya. Jadi saya nggak kuat katanya. Kenapa? Kata saya kalau nggak ngelakukan tuh sampai mati pun nggak boleh. Itu ada jawaban iya kalau nggak ngelakuin gitu. Ya sama seperti yang lain. Saya kan terakhir pas datang ke Kapolres itu udah beres BAP, udah tinggal tanda tangan aja. Anak itu didorong-dorong suruh tanda tangan. Ayo tanda tangan gitu kata apa polisinya. Saya cuma nurut aja Bu, ayo tanda tangan. Surat penangkapan, enggak tahu itu surat penangkapan yang di amplop coklat itu. Saya tanda tangan aja, pas udah di luar dibuka kok ini tanda ya surat penangkapan gitu. Saya nggak tahu itu surat penangkapan yang pas ditanda tangan. Nggak ada waktu buat baca, ada waktu buat baca sedikit banget karena itu udah didorong-dorong suruh tanda tangan anak saya. Kata Pak polisi buat ya kan anak saya pembelaan, mah saya nggak ngelakuin, saya kepaksa ngelakuin gitu. Kata anak saya, kata polisi cina Nandi nggak boleh nggak ngelakuin kan ini udah BAP, ini udah beres, kamu udah menyatakan kamu melakukan gitu. Udah depan mama cina kamu bilang enggak, tapi tadi pas di bapak bilang iya. Ini kan Pak saya cina gini katanya dipaksa gitu karena ada tekanan terus ada siksaan katanya. Siapa yang nyiksa? Ya udah nggak apa-apalah, udah bingung, saya udah bingung banget Pak, udah bingung, udah nggak ngerti saya harus gimana. Jadi ya udah pokoknya mah bingung aja Pak, udah nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Oke, terima Semuanya kasih saya Bu. ingin
melakukan keadilan yang Ya. seadil-adilnya Pak buat anak saya yang nggak melakukan apa-apa Pak. Karena pas waktu kejadian juga anak saya pas tanggal 17 itu lagi kumpul sama temannya di Cikadu Pak, itu nggak sama Dani, nggak sama Raja. Jadi di tempat yang berbeda Pak posisinya. Itu udah Pak, udah bingung aja. Oke, terima kasih Bu. Makasih, Pak. Sudah menyampaikan unek-uneknya kepada kami. Ya, teman-teman, kita ada draft kesimpulan ya mungkin ya. Pertama ya sekali lagi terima kasih, juga meminta maaf jika ini menjadi memakan waktu pimpinan dan anggota Komisi 3. Namun pertama kali adalah ingin kami sampaikan, saya tidak mungkin mendampingi hingga meminta pertolongan Komisi 3, dan teman-teman datang jaringan ini dari Lombok, saksi ahli dari Universitas Mataram dengan memiliki sertifikat untuk masalah peradilan anak. Ini ada 2 orang, ini dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia sudah turun ke lapangan, dan perlu kami infokan, mungkin tadi belum terinfokan, ini pengacara pro bono yang ketika itu menjadi pengacara tidak dari awal. Ini orang Bandung, bukan orang Tasik. Dan kita ini adalah biasa berjejaring, Pak Habib udah biasa kita berkomunikasi ya beberapa tahun di periode sebelumnya juga. Jadi waktu itu tidak ada kuasa hukum, tadi sudah disampaikan, pada saat pemeriksaan, pada saat penangkapan tanpa kuasa hukum. Dan Pak Nunu ini hadir, ya gimana ya, menurut saya anak-anak ini tetap harus ada pendampingan kuasa hukum. Justru kami berterima kasih ada pengacara dari Bandung yang bisa mendampingi begitu. Dan ini dari persidangan, sehingga tadi maaf Bapak, pra-peradilan itu tidak bisa diajukan oleh pengacara karena dia masuk pokok perkaranya. Sudah masuk pokok perkara Bapak. Ini karena nggak menangani sejak awal. Pak Jaksa ini sudah tidak menangani sejak awal. Jadi karena situasinya di desa ya Mbak Dika ya, mungkin dan, masyarakat nggak paham. Bukan tadi sudah diceritakan, video juga bisa kami berikan proses penangkapan. Tapi terima kasih untuk pra-peradilan sedang kami ajukan, teman-teman ajukan untuk 1 orang yang dewasa. Sekarang sedang dalam proses. Nah, mungkin nanti tolong juga diberikan kesempatan untuk keluarga korban. Ya, mereka dari keluarga tidak mampu, tentu sekali lagi saya juga sama dengan teman-teman yang lain, tidak dalam rangka mengintervensi proses hukum yang berjalan. Tapi rasanya Tasik Jakarta, mereka kemarin sidang begitu ya, dan bergegas ketika Pak Ketua memberikan waktu, habis sidang langsung berangkat dan sampai jam 2 tadi dini hari untuk bisa berada di sini, berjumpa dengan Bapak Ibu dan diberikan setidaknya dukungan moral begitu. Tentu kita tidak mengintervensi putusan, dan oleh karena itu saya sangat menghargai jika tadi Komisi 3 bisa memberikan dukungan untuk penangguhan penahanan bagi anak-anak ini. Saya sendiri sudah mengajukan surat penangguhan penahanan, tapi saya tidak tahu apakah dibacakan atau tidak di persidangan, karena biasanya itu dibacakan dari beberapa kasus yang saya dan Pak Habib juga tanganin bersama Pak ya. Ketika kita mengajukan biasanya dibacakan. Nah, singkat kata kalau dari saya justru tadi betul sekali Bapak, kami sangat percaya bahwa rakyat masih bisa memberikan, rakyat ini sangat percaya pada Komisi 3. Masih berharap ke kita. Masih berharap. Kalau enggak mereka enggak mungkin datang ke sini. Kalau prosesnya baik-baik saja, tidak mungkin kami datang ke Komisi 3 begitu. Sehingga dengan segala kerendahan hati juga mohon dukungan untuk bisa dikomunikasikan dengan Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Agung,
Mahkamah Agung, Komisi Yudisial atas dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim terkait perintah penahanan anak di rutan begitu, bukan di LPAS atau LPKS, padahal harusnya itu yang terjadi begitu. Kalau tidak ada itu lain soal, tapi surat perintah itu sesuai dengan undang-undang SPPA menurut kami ya tidak bisa anak diperintahkan ditahan di rutan. Kemudian juga tadi terima kasih masukannya, tentu saja mohon dukungannya juga untuk dikomunikasikan dengan Kompolnas, dengan Propam, Kemenkum, Kemenimigrasi dan Pemasyarakatan begitu. Dan sekali lagi mohon dukungannya kalau bisa ada surat jaminan penahanan. Insya Allah anak-anak ini nggak akan kabur Bapak Ibu. Insya Allah. Ini mereka juga single mother ya. Orang tua tunggal yang membesarkan anak-anaknya dengan pekerjaan-pekerjaan yang juga ya saya juga sama ya, belum ada suami lagi, tapi mereka harus sekalian pengumuman, tapi mereka harus berjuang untuk membesarkan anaknya. Dan kalau ini barangkali karena korban juga tidak mengetahui siapa pelaku. Dan kalau itu kemudian terindikasi geng motor, anak-anak ini nggak punya motor, hanya satu orang yang punya motor, yang lainnya tidak punya motor begitu ya. Sehingga tentu saja Pak Habibur Rahman, Ketua Komisi 3, terima kasih untuk waktunya dan tadi sudah menawarkan barangkali bisa ada penangguhan penahanan begitu tanpa kita mengintervensi keputusan proses peradilan yang sedang berlangsung. Kami sangat berterima kasih kepada pimpinan dan anggota Komisi 3.